Pemirsa, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Sekjen Partai Perindo, Ade Yuslim Patawari, melakukan kunjungan kerja ke Sarawak, Malaysia bersama sejumlah pengurus Kadin. Kunjungan ini guna membuka peluang kolaborasi dan juga investasi antar kedua negara dalam memajukan perekonomian. Kunjungan kerja yang dilakukan Kadin Indonesia ke negeri jiran kali ini mempunyai misi untuk membangun kerjasama yang lebih intens bersama Malaysia. Pimpinan delegasi dari Kadin Indonesia, Ade Yuslim Patawari atau yang kerap disapa AYP, melakukan pertemuan dengan Sarawak Business Federation, asosiasi yang mengatur bisnis khususnya di wilayah Sarawak. Selama pertemuan berlangsung, AYP bersama sejumlah delegasi Kadin Indonesia membuka peluang kerjasama yang lebih intens dengan Malaysia, khususnya di daerah Sarawak. Sepakat akan membentuk dari perwakilan kami, Kadin Indonesia dan Kadin Sarawak Task Force untuk merumuskan apa kedepannya yang akan menjadi kebijakan kita di dalam perniagaan sehingga terjadi kerjasama yang menguntungkan semua pihak. Harap perjumpaan kita pada hari ini memulakan satu detik perkembangan yang baik untuk kita sama-sama membangunkan ekonomi, sosial dan merapatkan lagi hubungan kita. Selain itu, delegasi Kadin Indonesia juga menghadiri jamuan makan malam yang disediakan oleh Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak. Dalam acara ini, Kadin Indonesia membuka peluang seluas-luasnya kepada Bumi Putra Sarawak untuk berkolaborasi di berbagai sektor untuk membangun perekonomian kedua negara. Nak merapatkan lagi silaturahim antara kedua-dua negara dan juga ahli-ahli peniaga di sana. Dan lepas ini kita berharap ada kolaborasi di antara Kadin dengan DUBS, Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak. Sebelumnya, AYP juga bersilaturahmi dengan Perkumpulan Pengusaha Wanita. Dalam pertemuan dengan peniagawati, AYP berharap ada kerjasama yang dapat dilakukan antara Kadin Indonesia dengan peniagawati. Dari Sarawak, Malaysia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan Hizbullah dan menyerang BK Lebanon Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Indosiar. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hizbullah meluncurkan Belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia di Indonesia, 100 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. AT berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menyedihkan ya. The Prime Show. Setiap Kamis pukul 9:30 malam di Sindo News TV.
Tujuannya untuk cewek-cewek gitu. Ini soal profesionalitas. Itu kembali ke moral masing-masing. Kebijakan, bukannya orang titipan. Kegagalan dari rezim sebelum maksudnya. Bagaimana bilang gagal? Ini masing-masing. Ya, sepertinya gelap gulita di masa-masa yang akan datang. Jadi Pak Prabowo batuk, menghindar sama udah tahu maknanya apa. Bapak anak ini apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Udahlah. Saksikan Interupsi setiap Minggu jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arif yang Wibowo. melibatkan Hercules hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. kedatangan Bill Gates untuk membahas kerjasama dengan Indonesia. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Ada kembali di Sindo Siang, pemirsa. Viral seorang warga menghadang pengendara dengan parang di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi premanisme ini dilakukan karena pelaku di bawah pengaruh alkohol. Viral di media sosial, aksi premanisme di Jeneponto, Sulawesi Selatan meresahkan warga. Seorang pria menghadang sebuah mobil pick-up menggunakan sebilah benda tajam berupa parang. Diduga pelaku dalam pengaruh minuman keras. Warga yang melihat kejadian di lokasi panik. Beruntung dua warga setempat menenangkan pelaku. Pelaku pun sempat menantang pengendara yang sedang melintas di lokasi kejadian. Menanggapi video viral, aksi responsif Kapolsek Batang Ibtu Purwanto dan anggotanya langsung melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Pelaku ditemukan di salah satu rumah sanak keluarga dan langsung digiring ke Mapolsek Batang untuk diproses lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor sekaligus petugas PLN menjadi korban kecelakaan tabrak bus di Bangkalan, Jawa Timur. Korban berhasil selamat meski mengalami luka berat. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Kepong, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur antara sebuah bus dengan motor yang dikendarai petugas PLN. Korban yang mengalami luka berat langsung dievakuasi ke RSUD Syarifah Ambami Rato Abuh Bangkalan, sementara motor korban masih nyangkut di kolong bus yang menabraknya. Warga geram terhadap pengemudi bus yang dinilai ugal-ugalan saat mengemudikan kendaraannya. Kecelakaan bermula saat bus yang melaju dari arah barat tiba-tiba menyalip kendaraan lain di depannya dan masuk jalur kanan. Di waktu bersamaan melaju sepeda motor yang dikendarai korban dari arah berlawanan. Tabrakan aro depan pun terjadi hingga motornya masuk ke kolong bus. Meski korban selamat, namun korban mengalami luka patah tulang tangan serta kaki kanannya. Sementara pengemudi bus dan kendaraannya kini sudah diamankan pihak kepolisian. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Bribtu Eklesia Putri. Selamat siang, Bribtu Eklesia, seperti apa pantauan lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Baik, terima kasih Yasmin dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan.
Dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng maupun dari arah sebaliknya pada siang hari ini tampak cukup kondusif lancar. Begitu pula dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran. Kami himbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang di jalur arteri dan di arah sebaliknya, pada siang hari ini tampak cukup lengang, namun berbeda halnya dengan di kawasan tol dalam kota. Kami himbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrean kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk pada siang hari ini tampak cukup ramai, begitu pula di arah sebaliknya. Terlihat adanya ketersendatan di kawasan ini jelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Pos Pol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Dari arah tol Cilenyi yang akan menuju ke arah Cibiru pada siang hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Garut ataupun Tasikmalaya yang akan menuju ke arah tol Cilenyi. Kami himbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan kami informasikan kepada pemirsa dan masyarakat pengguna jalan bahwa Korlantas Polri dan seluruh satuan kerja lalu lintas di seluruh Indonesia mulai melakukan operasi patuh 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025 dalam rangka menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan. Bagi pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Yasmin. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri atas laporan Anda.